Halo, jumpa kembali di podcast Ngobrol Dunia Bola edisi FBL Game Week 20. Kali ini saya akan kedatangan tamu istimewa yang tentunya ini bisa menjadi referensi kalian di Game Week 20. Yang pertama ada Mbak Nungki. Halo, selamat datang Mbak Nungki. Halo. Saya dulu buat teman-teman yang belum kenal, nanti kenalan sambil dia bagaimana cara mengeracik pemain yang tentunya pasti akan lebih gacor sih dibanding di gimmick sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya tentunya ada partner saya dan ya sudah lama tidak tidak podcast ya. tidak podcast ya karena kesibukan atau apa ini Mas nggak pernah muncul nih. Iya, karena lagi banyak urusan duniawi nih. Bukan urusan FPL, FLW. Ya itu jadi kewajiban tentunya. Tapi realitanya malah kenapa FPL terus yang dipikirin ya. Iya, tiap weekend tuh pikirnya FPL terus pasti kan. Oke. Tanpa menunggu lama, kita langsung aja menyusun untuk squadnya ya, Mbak Edo. Mbak Nungki dan Mas Edo ya. Jadi untuk posisi penjaga gawang di sini ada dua, di mana saya akan tentunya seperti biasa saya akan pilih dari Mbak Nungki dan Mas Edo mana-mana aja nih pemainnya. Dari Mbak Nungki dulu, untuk posisi penjaga gawang ada siapa Mbak Nungki? Kalau buat aku, posisi penjaga gawang dari awal aku punya Martinez. Kenapa itu? Nah, terlebih buat game week sekarang karena Martinez tuh bakal ngadepin Burnley ya dia. Dia bakal ngadepin Burnley ya, dan Burnley. Dengan kemampuannya dia, terus kan Aston Villa backnya kan bagus-bagus ya sekarang ya. Besar kemungkinan buat clean sheet. Kemungkinan besar ya. Jadi minimal 6 poin. Iya. Ya, minimal 6 poin lah. Syukur-syukur dia banyak save kan, banyak save-nya, jadi tambah deh nanti bonus poin. Kali. Tapi save penalti ya. Ya jangan penalti juga, Mas. Serem juga kalau penalti. Atau save 6 kali lah ya, minimal ya. Ya, benar. Ya, berhubung juga melawannya hanya Burnley ya, yang kelihatannya memang sulit untuk mencetak gol. PR dia itu sebenarnya bukan bertahan di IPL sih, tapi lebih cenderung gimana caranya mencetak gol, itu PR-nya Burnley ya. Tapi Burnley bisa mencetak gol ke gawang Liverpool. Kalian jangan lupa itu. Oh iya. Kita tahu kemarin dikejutkan oleh penaltinya si Ashley Barnes. Opportunity itu kayaknya. Antara pelanggaran nggak pelanggaran gitu. Betul. Liverpool ini kan 27 shoot on goal loh. Nggak ada yang masuk. Tapi di menit 90 injury time pelanggaran kayak gitu ya. Iya. Dapat penalti ya. Oke, Martinez sebenarnya ya dibilang mainstream sih pasti ya, karena banyak manajer juga yang memakai Martinez sebagai penjaga gawang selain McCarthy ya. Ditambah juga Martinez juga harganya juga relatif lebih murah ya Mbak Nungki ya. Murah. Martinez mahal. Untuk ukuran 5,9. Kalau dibanding Alisson ya mahal, Mas. Ya betul. Ya jangan dibandingin sama Alisson juga, Mas. Iya. Oke, lanjut untuk penjaga gawang selanjutnya ada siapa Mas Edo? Roberto Sanchez karena Brighton tuh sebenarnya pertahanannya bagus mereka. Kata siapa? Bagus, serius, karena gini, Brighton itu kalah mereka. Siapa? Ada siapa? Ada ini siapa sih yang Lamptey ya? Ada Lamptey ya? Ya, tapi masih cedera kan kayaknya Tarik Lamptey. Masih cedera Lamptey. Ya? Masih cedera belum sembuh. Lewis Dang. Nah, kalau si Brighton itu dalam 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah itu cuma 2 kali, tapi mereka kalahnya itu sama klub besar dan itu cuma kegulan 1. Sama Manchester City dia kalah 1-0, sama Arsenal dia juga kalah 1-0. Dan dia bisa nahan imbang lah. Tapi kalau nahan imbang kemarin kalau nggak salah lawan Aston Villa dia 3-3. Tapi intinya pertahanannya Brighton itu bagus, tapi ketika mereka kebobol banyak, mereka bisa mencetak gol lebih banyak juga gitu. Nah itu bagusnya Brighton sih. Ya, terakhir pelatihnya keren sih. Wolves ya.
Yang skor 3 sama itu ya Mas. Tuh, lihat tuh skornya tuh. Dia kalau kalah cuma 1-0 gitu kan. Kemarin aja lawan Leeds menang 1-0 kan. Ya, betul. Jadi ya Brighton Roberto Sanchez bagus, apalagi dia harus menunjukkan bahwa dia itu kiper yang tepat, bukan sebagai kiper dadakan setelah Matteo Ryan, kiper utamanya Brighton, dijual ke Arsenal. Nah, itu mengejutkan sih, Itu juga tambahan yang harus banyak manajer tahu. Saya yang biasanya Matteo Ryan sebagai pelengkap, perlu diingat sekarang sudah pindah ke tim Arsenal ya. Kok mau ya pindah ke Arsenal, Mas ya? mau main di European League kok masalahnya. Oh gitu. Matteo Ryan itu sebenarnya kiper favorit loh, banyak FPL manager mereka punya Matteo Ryan bahkan dari betul kan, dari game-game yang tahun musim lalu juga banyak banget kan Matteo Ryan kan. Gitu. Nah makanya ini eranya kipernya di bawah misternya Brighton jadi Roberto Sanchez ya. Seharusnya Sanchez menunjukkan bahwa dia nggak kalah hebatnya lah daripada si Ryan. Selain itu memang kekuatan utama Brighton di pertahanannya sih. Itu kiper Sanchez lah. Bukan di tengahnya ya, ada Trossard gitu. Enggak sih. Pertahanannya cukup bagus kok. Kalau kalian tahu di situ ada Ben White. Ben White itu pemain muda potensial lah, bagus. Ada ini juga yang pindahan dari Ajax juga tuh. Betul, Veltman. Dan mereka backnya 3 lagi kan? Formasinya. Generasi back sih. Oke. Lanjut untuk di posisi defense. Nah, di sini tentunya ada 5, masing-masing 2 dan 3. Berikut juga dengan gelandang juga sama. Nah, sekarang dari Mas Edo dulu ada siapa aja, Mas? 2. Setuju tadi 2 back ya. Kalau tadi setuju sama Mbak Nungki kalau memang Aston Villa itu punya pertahanan yang cukup bagus. Memang mengejutkan. Kadang aku sendiri penasaran gitu. Kenapa kok Aston Villa bisa bagus sih, sering clean sheet gitu. Kalau nggak salah mereka dari 15 pertandingan mereka bisa 7 clean sheet loh. Setengahnya sendiri clean sheet. Berarti memang pertahanan mereka itu jempolan sih. Dan kalau kalian tahu Aston Villa itu punya pelatih itu backnya namanya John Terry. Oh iya. Dia sebagai apa ya? Villa ya? Asisten pelatih dia. Asisten pelatih. Fans Chelsea langsung menjawab dengan lantang. Iya dong. Oh iya, Mbak Nungki fans Chelsea ya? Oh iya. Iya benar. Nungki adalah fans Chelsea sejak tahun berapa Mbak Nungki? Waduh, 2000 dia nggak 98 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Gokil. 98. Eranya siapa ya itu ya? Eranya Mate Jakesman tuh. Ranieri. Ranieri kayaknya. Padahal saya tahunya eranya Damien Duff, Joko. Lebih tua lagi ya. Enggak, tuaan si Ranieri itu kan 98 apa? 98 sampai 2000 kayaknya. Oke. Menarik sih, tapi kita tadi emang saya belum nyenggol Manungki, tapi nggak apa-apa lah sedikit nyenggol soal kecintaan bola terhadap kecintaan Mbak Nungki terhadap bola, yang dimana sudah dari tahun 98 Mbak Nungki sudah berkecimpung dan menyukai dunia sepak bola. Kalau boleh tahu itu siapa yang ngajarin Mbak Nungki? Almarhum Bapak. DNA-nya udah DNA bola ya dari almarhum ya. Tapi kayaknya kalau Bapak itu bukan udah beda sama saya. Kalau Bapak kayak Mas Edo, Bapak Gunners ya. Kalau yang mencintai keindahan sepak bola biasanya mencintai Arsenal sih, Mbak. Udah wajar sih. Oh gitu ya. Permainan Arsenal itu indah sekali. Tapi kalau untuk bermain FPL sendiri udah berapa lama Mbak Nungki? Saya baru semusim ini main sebenarnya Mas. Wih, semusim. Nyubi. Kayaknya akan berlanjut ke musim-musim selanjutnya ya. Tergantung sih Mas, tergantung. Tapi belum ada rencana buat uninstall kan? Belum. Kemarin tuh yang paling parah yang 2 game week lalu apa ya? Yang kemarin sudah ngobrol sama Mas Albana ya, kalau dari semua pemain di tim, pemain saya yang main cuma 3 orang, Mas. Oh, blank game week, karena blank game week. Ya. Zong ya itu ya, Zong ya. Wah, udah
Emang sengaja sih, emang sengaja ini nggak mungkin mau aku main buat transfer pemain karena kan kita nggak tahu juga kan dia bakal main apa enggak nantinya. Tambah waktu itu lagi musim pospon. Ya karena itu terus ya udah aku iniin aja lah, udah istilahnya kayak ya udahlah nating tulus aja. Pasrah ya. Legowo. Kan kaptenku aja nggak main kan kemarin, kaptenku nggak main, untung vice kaptennya main. tapi double game week dapat berapa poin, Mbak? Iya kemarin berapa? 110. Woi, berarti tinggi loh 110. Mas Edo aja 90 ya. Jadi sengaja di game week 18 dikosongin biar game week 19 bisa langsung dapat 2 poin ya. Dua pertandingan langsung. Itu aja tambah minus lagi Mas, karena aku harus buang 2 pemain yang nggak main 2 kali. Jadi aku kemarin punya Harry Kane sama Son. Nah itu dua-duanya aku jual, terus ya otomatis kan aku harus nyesuaiin budget juga kan. Jadi aku minus 8 kemarin. Minus 8. Minus 8 ya. Tapi setidaknya udah tembus lah buat penebusan tembus 100. Ya tembus 100. Penebusan satu game week 50 lah, lumayan lah ya. Betul. Kapten siapa ya kemarin? Nggak usah ditanya lagi coba Mas. Salah ya? Salah pokoknya udah masalah, udah mana main dari bench. Aku pakai triple captain pula. Astaga. Akhi salah ini semenjak lawan Crystal Palace bantai 7-0 itu udah nggak ada ini loh. Iya. Jadi kayak dia kayak determinasinya berkurang apa gimana gitu kayaknya. Ya, karena dia main FPL juga sih. Lihat beritanya dia dijadikan triple captain juga bikin dia. Oh gitu ya, mungkin. Oke, itu sedikit intermezzo aja. Kita lanjut ke selanjutnya. Tadi ya. Satu lagi dari siapa Mas Edo? Tadi apa tadi? Konsa, tadi ya? Konsa karena backnya Aston Villa bagus, jadi ya SD Konsa murah sama bisa clean sheet lah Konsa itu. Kalau ada target juga boleh Matthew target atau Konsa itulah sama-sama murah. Tapi di sini aku pilih Konsa. Tapi kalau saya sih ngelihatnya lebih cenderung suka ke cash sih, Matic Cash-nya. Mahal ya, tapi ada kualitas ya Mas Ria. Iya, harganya 51, sekarang udah naik harga itu. Crossing-nya emang bagus sih. Ya. Itu dulu pemain Nottingham Forest dia. Wah, brilian. Tapi Konsa ini karena selain back back Aston Villa ini juga jarang rotasi, ditambah Konsa ini juga rajin mencetak gol juga ya. Betul, suka maju lah, lumayan lah sundul-sundulannya. Yes. Terus satu back lagi ya dari saya. Dari aku ya. Ya. Satu back lagi ya Rob Holding, Arsenal. Oh. karena harus ngasih pemain dari Arsenal Mas. Harus. Enggak, Arsenal itu back murah tapi enggak murahan, itu Holding lah. Jadi dikira orang kan Holding cadangan gitu kan, yang main David Luiz, tapi Holding starter terus kok. Dan kalau dicek Arsenal cukup rapi pertahanannya dalam 4-5 pertandingan terakhir, buktinya mereka clean sheet. Kemudian ya walaupun kemarin kalah ya sama, lihat aja tuh Arsenal pasti clean sheet beberapa pertandingan terakhir di Liga Inggris, tapi kemarin di FA mereka kalah sama Southampton dan itu kalahnya 1 gol gara-gara bunuh diri juga kan. Jadi dan Holding nggak main di situ. Oh, oke. Jadi nanti duetnya Arsenal tuh Holding sama Pablo Mari. Nah itu yang menarik. Kadang kita nggak terkecoh David Luiz yang akan jadi starting, tapi belakangan ini kan Arteta sering memainkan antara Pablo Mari dan Holding. Enggak. Dan Holding. Ya, dan Holding. Holding Mari atau Holding David Luiz, Mas? Betul. Tapi sebenarnya David Luiz itu cuma buat ini doang sih, tutor gitu dia. Tutorial. Dia disuruh lari udah gak kuat sih. Oh, buat private tutor aja ya buat. Iya, private tutor. Kalau dalam Football Manager tuh ada kayak apa? Ngajarin lah. Iya. Jadi mereka butuh yang bisa kayak ngeredam emosi juga kan, karena mungkin butuh pemain senior gitu di. Wah, itu benar perpaduan antara pemain junior dan senior memang sepertinya harus ada. Dan harus apalagi kan Arsenal kan mentalnya kurang punya mental juara, jadi ya harus dikasih David Luiz lah yang punya mental juara. Tidak ada ikon lah dari Chelsea kan juara gitu kan, maksudnya nyebrang gitu ya. Dari Chelsea gitu. Iya. Oke. Jadi 2 pemain dari Mas Edo rekomendasi untuk game week ke-20 ada Rob Holding dan Konsa ya.
Ya. Selanjutnya dari Manungki untuk 3 back selanjutnya ada siapa aja nih? Kayaknya yang lihat fixture yang bagus itu dari pemain dari Manchester City kayaknya. City lagi ya? Ruben Dias dan John Stones. Wah, ini nanti dirotasi sama Pep. Hanya Tuhan dan malaikat loh yang tahu isi kepala Pep loh. Nah, kalaupun misal nanti dirotasi, kita udah punya Konsa tuh tadi dari Mas Edo. Enggak. Oh, yang naik nanti ya oke, Konsa nanti mungkin jadi substitusi dari 2 yang pertama ya. Bisa kan? Maksudnya gini, kalau Manchester City itu persentase dia clean itu gede banget, apalagi mereka bakal ngelawan West Brom. Ya. WBA cukup tinggi juga loh untuk scoringnya di 2 laga terakhir. Dia ada Pereira sama Callum Robinson. Dia sempat lumayan bagus loh. Apalagi Pereira mungkin sekarang mulai dilirik lah untuk para manajer. Ya, tapi kan kemarin dia kemarin mereka kan game kemarin kan terakhir mereka lawan West Ham kan. Mereka juga ini kok kalah gitulah istilahnya. Kalah saing dengan pemain depannya West Ham. Jadi ya menurutku kayaknya bisa lah kalau misalnya nanti Manchester City menang terus clean sheet juga. Iya, oke, setuju sih. Mungkin dari City juga kan ditambah sebenarnya kunci kekuatan atau kunci pertahanan dari City ada di Dias dan Stones ya. Dimana Pep juga pernah bilang belum ada tuh yang bisa menggantikan 2 pemain itu. Tapi setuju. Ya, tapi dia mau mencoba untuk memainkan peran lain di kompetisi FA. Kemarin dia memainkan Laporte ya, kalau nggak salah. Laporte sama Garcia. Ya. Tapi kalau disuruh kalau di FPL mungkin Pep nggak mau ambil resiko terlalu tinggi ya untuk mengorbankan satu pertandingan dengan tidak memainkan keduanya. Karena ya itu tadi kayak yang Mas Albana bilang, mereka berdua itu udah kayak pemain kuncinya di belakang Manchester City. Jadi kayaknya terlalu risky kalau misalnya nggak mainin mereka. Mbak Nuki, ini misalnya suruh pilih satu antara Dias atau Stone, ya kan semua orang nggak mungkin punya duit banyak segini kan. Pilih siapa di antara 2 ini? Aku lebih senang Ruben Dias, Mas. Kenapa, Mbak? Dari Kenapa, Pak? Kenapa Ruben Dias? Karena Ruben Dias itu dari beberapa game week terakhir ini dia tuh clean sheet jelas ya, berapa kali clean sheet. Terus dia sempat bikin assist juga waktu lawan Crystal Palace. Ya. Terus dia selalu dapat bonus poin, di mana berarti dia kan punya peranan banyak kan untuk menjaga pertahanan City. Dia selalu dapat bonus poin. Betul. Ya. Malah kadang kita terkecoh dari back sayapnya City ya, yang dimana banyak yang memakai Cancelo atau Walker yang berharap dapat bonus poin, ujung-ujungnya malah Dias yang dapat. Itu yang mengejutkan sih di situ, gitu. Iya, jadi selama tiga game week terakhir ini Ruben Dias selalu masuk 3 besar peraih yang peraih poin itu, bonus poin. Jadi kayaknya bakal ngasih banyak poin deh buat kita manajer FPL nih, per FPL-an. Ruben Dias, keren. Jadi minimal berarti 12 ya dari 2 pemain City ya. Ya, 12 poin. 12 poin ya. Ya, minimal. Itu minimal. Iya, syukur-syukur bisa 24 kayak Stones kemarin. tapi tiba-tiba nanti Manchester City malah kalah karena nggak ada Kevin De Bruyne. Wah, itu kita itu benar-benar out of our hands, Mas. Itu udah hanya Tuhan yang tahu. Enggak, karena biasanya City itu kalau tanpa De Bruyne memang mainnya udah beda. Makanya ini penasaran juga lawan West Brom yang mungkin relatif mudah ya. Tapi tanpa Kevin De Bruyne. Nah, nggak tahu nih apakah clean sheet atau nggak. Yakin nih, Mbak, pasti clean sheet. Menurutku yakin lah, Mas. Yakin aja. Ada Sterling kok.
Ada Sterling. Oke. Ada Sterling lah. Nah, terus kemudian ada satu lagi back dari Manunggi, siapa nih? Mungkin aku pilih Aaron Creswell. Oke, Aaron Creswell. Dari West Ham. Ya. Bagus sih, bagus. Setuju. Ini tinggi banget loh poinnya loh, cukup tinggi loh. Harganya. Ya, harganya juga. Dia salah satu back, salah satu pemain belakang yang punya poin tertinggi gitu. Kalau di rank dia kayaknya masuk 10 besar kan dia. Ya. Nah, terus harganya juga nggak terlalu mahal ya. Ya, harganya juga 5,4. Harga dianya juga nggak terlalu mahal untuk ukuran back lah dibanding dengan back-back lainnya yang kayak mungkin Chilwell. Apalagi ini dengan kelebihan dia kadang-kadang juga suka ini ngambil set piece juga, dia ngambil free kick. Terus dia juga sering ngasih assist. Maksudku kalau pemain belakang ngasih assist itu kan udah suatu pencapaian yang gede gitu loh maksudnya. Ya, bantu serangan. Ditambah juga West Ham sebenarnya kalau kita lihat David Moyes ini kita lihat dari MU, terus kemudian West Ham juga cara bermainnya dari Moyes ini menerapkan strategi bagaimana cara bola tuh masuk sampai tengah. Ya itu melalui crossing yang dimana ada dari second line tersebut kan, ada Creswell gitu. Ya, the chosen one. Jangan lupa dia the chosen one loh. Oh iya. The chosen one. udah nggak ada mas. Ya, tapi yang menarik, aku menambahkan yang menarik dari Creswell sendiri, kayaknya formasinya West Ham ini sekarang backnya jadi 4. Dulu sempat backnya 3. Di sebelah kiri itu ada Masuaku. Ya, jadi Creswell itu salah satu. Creswell itu salah satu dari 3 back sebelumnya. Nah, tapi tiba-tiba sekarang kayaknya backnya West Ham jadi 4. Nah, Creswell itu pure jadi bermain di sisi kiri. Berarti benar tadi kata Mbak Nungki bisa assist dari crossing itu sih. Setuju. Ditambah Masuaku juga waktu itu kan cedera dan akhirnya merubah formasi template awal kali ya. Ya. Sebab pertahanan terbaik adalah menyerang sih itu depan. Oke. Selanjutnya untuk di posisi tengah ini masing-masing 2 dan 3 juga dari Mas Eda dan Mbak Nungki. Dari Mbak Nungki dulu ada siapa aja Mbak? Karena aku percaya sama Martinez, jadi aku butuh pemain yang ngedukung Martinez juga biar dia dapat clean sheet juga. Nah, aku pasang Grealish. Grealish jenderal lapangan tengah timnas ini. Jago gocek. Jago menipu. Ya emang Grealish, kenapa Grealish nih Mbak? Tapi dia karena dia menurutku ya, dia benar-benar bisa ngatur tempo, ngatur serangan. Dia bisa bantu pertahanan. Dia ngambil set piece juga. Ya. Dan dia juga ngambil corner juga kadang-kadang. Kalau misalnya dia ngambil corner kan otomatis besar kesempatan juga dia ngasih assist kan. Itu juga bisa ngasih poin juga buat ini. Tapi emang rataan gol dari Aston Villa sendiri memang kebanyakan mayoritas dari Jack Grealish ya. Terakhir juga dia assist ke ini siapa namanya Bertrand Traoré. Ya, Bertrand Traoré. Dan kemarin juga sempat assist ke Watkins cuma dianulir. Berhubung saya nonton kemarin. Iya. Tapi memang Jack Grealish ini sebenarnya patut dimasukkan ke dalam skuad yang dimana dia juga sebenarnya minimal dia 3 poin lah, alias clean sheet, dia dapat clean sheet juga minimal ya. Tapi memang karena sebenarnya Aston Villa ini bukan tim yang sembarangan ya. Jadi dia bagus di pertahanan dan dia memang menyeramkan ketika dia menyerang gitu. Jadi ya Jack Grealish ini motor serangan dari Villa yang bisa jadi opsi buat para manajer ya.
Nah, tapi sebenarnya kalau nambahin ya, Jack Grealish ini kebanyakan mainnya di area sisi kiri terus ya. Sisi kiri, betul. Dan kalau jadi gini loh, kadang aku yang mikir adalah Grealish ini kan sebenarnya gayanya mainnya kayak gitulah. Orang juga hafal lah. Nggak meyakinkan ya. Digocek-gocek, digiring-giring, ditipu-tipu, nanti di crossing gitu. Cuman nggak tahu sampai sekarang kenapa belum ada back yang bisa benar-benar bisa ngelumpuhin dia gitu. Itu sih yang harus jadi PR. Dia cepat juga nggak sih Mas? Menurutku dia iya, orangnya betul. juga punya, dia cepat gitu Mas. Speednya bagus ya. Dia punya. Dan sebenarnya serangan dari Aston Villa kebanyakan memang counter attack sih. Jadi ruang kosong di sebelah kiri bisa dimanfaatkan Grealish untuk umpan ke Watkins atau Bertrand Traore yang di sisi kanan. Betul, kadang El Ghazi juga kan. El Ghazi sudah kayaknya eranya sudah habis Mas, karena Barkley sudah pulih dari cedera. Oh iya, Barkley udah sembuh ya. Jadi iya, Barkley yang selalu jadi starting. Tapi Barkley langsung ini ya dia. Barkley langsung kayak ngeklik gitu loh sama si Grealish. Kalau mereka main bareng gitu. Karena Barkley dari Chelsea gitu kan ujung-ujungnya kan. Mbak Nuki mau ngomong gitu kan pasti. Enggak, ini ya dia dari Chelsea ya. Ini menarik. Barkley ini di Chelsea malah lupa. Central midfielder loh. Sedangkan di Villa dia menjadi attacking midfielder loh. Ya, Barkley dibuang gara-gara Ziyech itu sama kayak Havertz masuk. Yes. Padahal sebenarnya kalau dilihat Lampard orang Inggris harusnya lebih pilih Ross Barkley dong. Coba bayangin Ross. Mana dia pakai nomor 8 juga kemarin. Iya, coba Ross Barkley diduetin sama Mason Mount di tengah. Itu keren banget itu pasti. Wah, tambah hancur. Ya nanti akan bersaing dengan Arsenal di papan tengah. lanjut. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya ada siapa lagi, Mbak? Kayaknya karena aku fans Chelsea ya Mas ya. Aku langsung satu pemain Chelsea lah. Masa enggak sih? Boleh. Tapi yang walaupun fans Chelsea tapi poinnya juga bagus dan dia bermain di realnya juga memang benar-benar jadi dominan nih. Siapa nih? Karena dia baru banget sembuh dari cedera. Ya nggak baru banget sih, tapi dia sembuh dari cedera dan sebelum dia cedera tuh dia punya peranan penting banget. Jadi aku mau masukin Hakim Ziyech. Ada harga, ada kualitas ya. Ya, betul. Ya. Dia terakhir kasih umpan itu ketika di game lawan Sheffield United ya. Iya betul ya, di Sheffield United ya. Tapi kalian jangan lupa kalau main FPL itu bukan main Liga Inggris ya, maksudnya main FPL itu biasanya pengaruh pemain-pemain yang masih baru di Liga Inggris biasanya poinnya juga nggak akan maksimal ya. Mungkin Ziyech sekali akan gacor lah, tapi kalau dilihat dari trennya ya sorry ya Mbak Nuki ya, kalau dilihat dari trennya sebenarnya malah Ziyech ini masih mencari bentuk permainan sih. Kalau dia 1 atau 2 kali gacor ya normal karena memang dia pemain berkualitas, pemain mahal gitu kan. Tapi secara konsistensi sebenarnya nggak bisa berharap dari Ziyech. Kenapa nggak pilih Mason Mount aja, Mbak? Ya sebenarnya nggak apa-apa sih Mason Mount sih Mas. Cuman aku mikir dengan adanya Ziyech masuk, dengan adanya Ziyech tuh udah sembuh, dia bisa lebih ngatur serangan daripada Mason Mount. Kalau aku pertimbangan gitu, Mason Mount oke, dia pasti jaminan dia main bagus, dia main pasti karena nggak tahu Lampard kayaknya udah ngejamin tempatnya dia. Tapi menurutku dia itu orangnya lebih kreatif, dia visi permainannya lebih kreatif dan dia juga kalau misalnya dia ngambil set piece terus corner gitu, dia lebih banyak ngasih menghasilkan gol lah, itulah. Lebih bahaya ya. Dia juga kemarin di bangku cadangan kan dia startnya aja di menit 70. Otomatis ya kemungkinan akan bermain full besok ya. Maksudnya dari awal. Cuman menurutku juga Chelsea ini Ziyech bisa bagus tergantung striker di depannya siapa sih. Kalau aku lebih milih Oliver Giroud ya, yang dia bisa one touch-nya bagus. Kalau Abraham, Ziyech bermain dengan Abraham kayaknya kurang pas sih. Menurut Mbak Nuki gimana? Kalau aku justru lebih ke Abraham tuh Mas. Aku nggak tahu ya kenapa, karena mungkin kalau mungkin menang postur bisa Abraham. Kalau secara rajinnya untuk ngambil bola memang mungkin
Giroud memang bagus ya, dia memang kayak rajin ke belakang ngambil bola, jemput bola gitu. Tapi dia kan udah kayak semacam aku bisa ngasih dia lebih bisa ngasih umpannya tuh lebih apa ya, kita manggilnya kayak meta crossing. Kita manggilnya meta crossing. Meta crossing. Iya. Saya aja belum tahu loh apa itu. Jelasin Mbak, jelasin. Jadi kalau meta crossing itu jadi kayak udah kayak ininya dia udah tahu dia harus ngumpan kemana yang dia bakal ngasih gol. Semacam itulah kalau kita ini. Itu fans Chelsea aja sih yang dia itu kayak gimana atau ini loh gue gitu, dia mau menunjukin dirinya gitu. Iya, dia tuh kayak pengen selalu terlibat dalam setiap serangan. Jadi dia termasuk kayak yang rajin gitu. Terus kalau Tammy dia posturnya tinggi karena si Ziyech dia jago umpan, meta crossing tadi otomatis harus didukung dengan postur yang tinggi kan. Tammy proporsional sih. Ya. Tammy ya. Karena formasi dari Lampard sendiri kan memasang 4-3-3 secara real, memang Ziyech di posisi depan ya, atau striker dari formasi Lampard yang dimana satu strikernya itu entah itu Giroud atau Tammy, di kirinya ada Werner. Nah di sini mungkin selain dari Tammy atau Werner juga bisa mengejutkan melalui sisi kiri, dan pastinya tentunya dari umpan dari Ziyech ya. Ya. Tapi Werner kemarin udah one-to-one nggak gol tuh aneh. Nah itu emang keseringan masih itu. barusan kebetulan aku nonton FA Cup Chelsea versus Luton Town. Tadi Werner dapat penalti, nggak gol dia. Itu baru aja ya malam ini main ya. Iya 3-1. Iya. Werner nggak gol. Iya nggak gol, udah dia yang dilanggar, dia dilanggar. Terus ya oke, mungkin memang dikasih kesempatan sama Lampard untuk menaikkan kepercayaan diri. Dikasih penalti. Tapi ternyata malah nggak gol juga. Oh alah. Mungkin masih kayak mentalitasnya atau gimana ya kalau kayak gitu ya, karena menurutku secara statistik main dia bagus, segala macam dia bagus. Cuman kenapa setiap di depan gawang dia nggak pernah bisa ngegolin? Ya ada oke. Karena Liga Jerman juga beda kan, mungkin kayak Liga Inggris kali ya. Dikiranya Liga Inggris. Pantes Mbak Nungki tadi ngomong Tammy Abraham, ternyata hat-trick ini Tammy Abrahamnya, aku baru buka hasil. Benar. Ya benar. Tammy Abraham juga hat-trick barusan ya. Hat-trick. Wah, itu jadi hot prospect Tammy Abraham. Iya, benar. Ya. Tapi mungkin kan kebanyakan manajer FPL juga kan memilih pemain Chelsea itu nggak jauh-jauh lah. Pasti kalau untuk di barisan depan itu pasti Werner dia masuk. Sedangkan Ziyech ini semenjak cedera jarang loh memilih manajer memilih Ziyech. Nah ini mungkin eranya Ziyech bisa mengembalikan kepercayaan ya. Ya udah panas juga nih di FA, udah main juga kan Ziyech main lagi. Pasti kemungkinan ya scoring lah atau minimal assist. Emang asisnya dia yang menawan sih Ziyech nih. Oke. Ditambah satu lagi, Ziyech ini dapat dukungan dari doa ibu loh. Oh iya benar, doa Umi. Umi. Iya. Yang serunya adalah ini diupload oleh official Ajax. Kerennya di situ. Yang mengenanya ketika si ibu dari Ziyech ini benar-benar diwawancarai dan disorot di kamera dan memberi dukungan kepada Ziyech. Dan Ziyech itu posisinya ada di teater gitu. Ya cukup menarik sih. Ya mudah-mudahan kita doakan semoga Ziyech juga bisa jadi pemain top lah di IPL. Cepulannya Ajax nggak ada yang nggak berhasil sih. Ya, gitu ya. Huntelaar Mas? Huntelaar bagus kok, dia bolak-balik kemana-mana. dia balik ke Ajax, di Ajax bagus lagi setiap bagus lagi. Iya, dia pasti ngegolin pasti. Sekarang si Huntelaar malah balik lagi ke Schalke 04. Tapi udah baru aja Mas. Udah pensiun. Oh enggak kok, main lagi. Udah pensiun. Kamu enggak baca berita. Schalke itu beli Huntelaar lagi, beli balik Huntelaar. Iya, dia satu musim atau 2 musim itu, tapi kabar terakhirnya Huntelaar ini cedera.
Iya. Retire, pensiun. Enggak, dia balik ke Ajax. Dia sempat balik ke Ajax main. Terus sekarang dibeli lagi sama Schalke. Dan dia main lagi. Coba deh cek. Dia main lagi. Gabung ke ini lagi dia sekarang. Kemana? Ke Schalke 04 lagi. Oh, bayangin. Dia udah umur... Mulai musim begini nih ya, Mas ya? Iya, dia udah umur 38 loh. Tapi main lagi ke... Ya, karena dia main lagi ke... Biasa. Lanjut. Ekonomi, Mas. Ekonomi. Demi isi perut ya. Iya, bayar anak sekolah mahal ditambah pandemi ya mungkin ya itu yang mengakibatkan Antelar main lagi. Oke, ini udah kemana-mana. Langsung untuk selanjutnya ada siapa Mbak Nungki? Yang terakhir. Oh ya, satu lagi ya aku ya Mas ya. Ini Gongyan. Kayaknya harus pilih satu pemain yang mainstream lah. Satu dari Tottenham Hotspur ya. Aku pilih Son. Ini Liverpool akan Tottenham akan lawan Liverpool. Kenapa nggak salah aja? Atau Mane mungkin? Salah di beberapa game week terakhir ini, he did nothing. Aku udah kaptenin dia berkali-kali, terus dia tuh ya udah gitu. Dia nggak melakukan apapun yang berarti gitu. Sementara game week kemarin, Son dia ngasih. Dia skor apa asis ya kemarin ya? Lupa aku. Pokoknya kemarin dia asis. Ya, dia ngasih. Ya, ditambah juga Liverpool ini sebenarnya sudah kayak kehilangan kepercayaan diri nih untuk mencetak gol. Ya, ini kita nggak tahu juga nih akan lawan MU kan di dini hari nanti ya. Kita doakan semoga kalah lagi sih sama MU. Tapi berhubung pula kayak Liverpool kan sekarang kan lagi ini ya, lagi krisis back-nya ya, defense-nya lagi krisis. Jadi kemungkinan untuk Son ngasih assist atau mungkin bahkan scoring dia tinggi juga kemungkinannya. Oke. Jadi memang memprediksi bahwasanya jalan laga antara Tottenham Hotspur melawan Liverpool akan dimenangkan oleh Spurs dan Son akan menjadi peran penting terhadap gol atau assist dari Spurs itu sendiri ya Mbak. Setuju. Jose Mourinho selalu punya cara buat menang sih lawan big match gini. Tapi kalau saya tambahan sedikit sih untuk laga Liverpool lawan laga Spurs lawan Liverpool besok. Ini sebenarnya kan dua tim yang silih menyerang ya. Maksudnya permainan akan lebih terbuka. Ya, kalau permainan lebih terbuka itu memang Spurs lebih unggul, di mana di sana ada Son dan Kane yang siap melahap serangan-serangan dari Liverpool. Ditambah juga Liverpool benar-benar nggak punya taji sendiri nih setelah Van Dijk cedera dan dia belum bisa menemukan pakem back tengahnya ya kan. Otomatis ini bisa jadi dimanfaatkan oleh Son dan Kane. Ditambah saya juga setuju kenapa Son, karena mungkin belakangan ini kita lihat memang Son ini jadi jadi pelayannya dari Harry Kane, tapi malah dibalik gitu. Jadi malah Kane ini malah buat asis-asis atau gol-golnya dari Son itu dari Kane semua gitu. Jadi ya Son boleh lah jadi opsi pemain di game week 20. Oke, thank you Mbak Nungki untuk sarannya. Langsung saja ke pemain selanjutnya dari Mas Edo. 2 pemain, ada siapa? Dua-duanya aku pilih mainstream aja deh. Tadi kayaknya mainstreamnya Mbak Nungki cuma Son kan. Nah, kalau aku 2 pemain tengah mainstream itu yang pertama ada Raheem Sterling. Kalau sama satu lagi Marcus Rashford. Oh, 2R ya. 2R. 2RS. S Sterling sama Rashford. Dua pemain Inggris lah, 2 pemain Inggris yang memang sama-sama pemain muda dan potensial lah. Kalau Sterling ya jangan tanya lah kenapa Sterling. Karena KDB cedera juga ya, Mas. Jadi KDB cedera. Ya. Betul. KDB cedera ya, walaupun KDB cedera siapa tahu semoga si Ilkay Gundogan gitu kan yang di tengah cukup bagus bisa kasih passing ke Sterling dan biasanya ini Sterling udah lama nggak kelihatan gol-golnya nih, siapa tahu moga-moga ini hat-trick nih lawan West Brom juga kan gampang. Mengejutkan sih.
Gitu. Daripada Mahrez atau Torres, Ferran Torres atau siapa Bernardo Silva. Ya? Setelah hat-trick itu memang Pep mencadangkan dia terus kemudian nggak on perform lagi tuh setelah hat-trick. Iya. Kocaknya udah habis gitu Mas. Bensinnya udah habis. Tapi emang Sterling ini selain itu juga dia anak kesayangan atau anak emasnya dari Pep sih, yang Pep, ya. dimana pasti dia akan main dan jarang kena rotasi juga. Kalau rotasi pun biasanya ada pertandingan selanjutnya yang harus memang disimpan gitu. Nah Sterling biasanya sih jarang sih disimpan. Nah, itu. Iya. Salah satu anak kesayangannya Pep juga sebenarnya Sterling. Ya, ditambah juga Sterling ini bisa dimainkan di posisi striker kan. Iya. Tapi kadang yang bikin ngeselin Sterling itu ketika peluang mencetak gol dia itu udah kelihatan mudah, tuh malah dia nggak bisa ngegolin. Itu yang bikin konyol sih sama Sterling. Nah, kayak berapa kali ini adalah KDB kan otomatis nggak main nih. Jadi untuk opsi pengganti KDB menurut Mas Edo, Sterling adalah pilihan yang tepat ya? Ya betul, harganya sama-sama mahal kan. Nah, ditambah yang menarik besok, misalkan dapat voucher City, apakah Sterling yang akan mengambil penalti? Iya, atau enggak sih, kalau penalti kayak Gundogan sih. Gundogan ya. Gundogan tuh ternyata mentalnya bagus loh, dan ketenangan dia bagus. Kemarin kunci kemenangan City beberapa kali itu malah sebenarnya bukan KDB, Gundogan malah yang bermain bagus di 3 pertandingan terakhir ya City. Dan lihat aja gol-golnya Gundogan di 2 pertandingan terakhir. Nah, tapi kenapa kok saya pilih Sterling nggak Gundogan ya mainstream yang harga mahal sih sekalian kan, yang peluang cetak gol lebih besar. Kalau Gundogan mungkin banyak bermain di tengah lah, tapi permainan bagus sepak bola di realnya itu kan sebenarnya nggak ngefek di FPL kan, karena FPL gimana tetap harus cari poin kan. Ya. Gitu. Siapa jadi ya Sterling. 2 assist aja dia dapat poinnya 3 malah kan bonus poinnya. Iya, maksudku Gundogan walaupun cuma muter-muter passing-passing bagus lah. Yang penting nggak kayak Thiago Alcantara lah. Kayak itu sempat disindir juga loh oleh Bayern Munchen loh. Iya makanya cuma passing-passing doang kan. Iya, untuk membeli Tolisso daripada Thiago. Gitu. Oke. Terus satu lagi Rashford ya. Mungkin lagi Rashford ya mengisi podcast ngobrol dunia bola di week selanjutnya. Iya. Kemarin Rashford kita coba lagi peruntukan Rashford. Ini alasannya pasti karena kenapa Bruno capek gitu. Enggak. Atau ada alasan yang masuk akal. Alasannya bukan karena Bruno capek. Ya karena apa ya, ketika orang ngomongin Bruno itu udah mulai ada rasa bosan gitu loh, kayak rasa Bruno kita tahu lah Bruno memang yang ngatur serangan semuanya gitu kan, tapi udah saatnya MU itu memikirkan bagaimana efisiensi mencetak gol. Memang serangannya dari Bruno, tapi gimana yang mencetak gol jangan Bruno lah gitu. Kalau nggak Rashford, Martial atau Cavani aja, udah di antara 3 itu aja. Kalau nggak mencetak gol nggak dari Bruno. Ya gimana nggak mencetak gol dari nggak Bruno, penaltinya aja. Otak serangan memang ada di Bruno, tapi gol bukan berarti harus dari Bruno. Karena makanya ini alasan aku beli Rashford ya, karena Rashford lebih punya peluang mencetak gol lah. Jadi kalau diurut, pertama Rashford, yang kedua Cavani, yang ketiga baru Martial. Cavani kan kena rotasi juga, Mas. Iya, tapi dia di kotak penalti bahaya sekali dapat bola kalau Cavani. Kalau Rashford karena dia selalu bermain dari menit awal, dan dia juga sebenarnya pemain yang nggak bisa ditebak oleh lawan ya, dia posisinya bisa berpindah-pindah nih. Betul, dan dia memang jemput bola dari belakang ke depan gitu, jadi memang pemain-pemain tipikal ini yang bisa mencetak gol lebih tinggi sih. Nah, paling dia lari pada Bruno. Menariknya ketika misalkan Rashford gacor, Bruno-nya yang enggak, begitu juga sebaliknya gitu. Kalau Rashford gacor, Bruno enggak. Ya kalau Bruno enggak gacor, berarti Pogba yang gacor. Nah itu aja sih. Pogba pasti. Iya betul sih. Oke. Tapi Rashford ini menjadi salah satu different player di Game Week 20 yang harus wajib dimasukkan karena tren MU sendiri juga lagi bagus di Januari. Bagus ya kan, dia lagi menjaga tahta di singgasana di atas kesombongan para fansnya.
tapi ini jangan lupa MU belum main di Champions League kan. Nanti kalau udah mulai main di Champions enggak, dia nggak bermain. Wah, Europa maksud saya. Ya, masuk jam malam Jumat, Jadi untuk Mas. para fans MU mau menyerang atau membuli Mas Edo, akun Instagramnya Edo Krisma ya. Oh iya, maksudku Europa League. Masih sama kayak Arsenal ya. Kayaknya Europa League juga nggak main juga sih, Mas. Kok nggak main? Saya juga nggak terlalu ngecek MU sih, karena main lah. Iya, nggak terlalu penting sih. Oke, udah 2 itu sih pemain tengah. Untuk pemain tengah di sini saya ada kunci, ada Sterling, Rashford, Grealish, Ziyech, dan Son ya. Nah, kita langsung beralih ke lini depan, di mana ada 3 di sini yang tersisa. Saya kasih kesempatan dari Mas Edo dulu untuk memilih pemainnya. 2 pemainnya. Striker ya, 2 pemain. Yang pertama Antonio. Karena Antonio tuh nggak ada pilihan lain, strikernya West Ham cuma ya. Strikernya West Ham tuh cuma Antonio doang. Karena si West Ham sudah menjual Sebastian Haller ke Ajax kan, ke Ajax Amsterdam. Jadi ya Antonio lah satu-satunya harapan dari West Ham gitu. Karena nggak ada. Kalau dilihat kan pasti permainan West Ham tuh sebenarnya ngelihat dari Jarrod Bowen dan si sebelah kirinya si Fornal ya. Mereka yang liar gitu, lari sana lari sini kemudian crossing. Nah, si Antonio tuh tipikal striker yang cukup oportunis gitu. Di samping dari sisi posturnya juga lumayan kekar, badannya gede, gempal, tapi gitu ya. Tapi punya speed dan dia berani gocek gitu. Jadi ya itu uniknya si Antonio. Dan di kotak penalti ternyata lumayan tajam lah Antonio. Walaupun sebenarnya Antonio tuh kalau kalian tahu itu dulunya dia pemain tengah sebenarnya. Tapi ya sekarang dia jadi striker, bahkan di FPL udah jadi striker kan. Di musim lalu di FPL kayaknya dia pemain tengah itu, bukan. Ya karena striker. Awalnya memang Antonio IMF, seperti halnya Higuain waktu ketika masuk Madrid kan. ya gitu sih. Ya. Antonio yang pertama sih, itu dia kemarin 2 gol juga kan di double game week kemarin, 1 gol masing-masing. Ya. Terus itu Antonio. Satu sentuhan, 1 bola disentuh langsung di shoot ya. Kayak ngototnya itu yang aku suka di Antonio, dan selebrasinya lucu juga dia kalau ngegolin. Oh, ini mau ngomongin selebrasi atau ngomongin aslinya? Oh, nggak ngefek ya mas selebrasi bagus di FPL. Selebrasinya mau jungkir balik kayak Aubameyang, Martin juga poinnya kalau misalkan dia cukup 6 ya siapa tahu. Oke, satu lagi striker ya. Siapa ya mas? Ini agak unik sih, kenapa aku pilih satu striker ini, karena aku rasa dia harus menunjukkan permainan terbaiknya karena dia mendapat tekanan dari internal timnya. Itu adalah Christian Benteke. Kenapa Benteke? Karena seperti yang kita tahu, manajer lirik pemain depan dari Crystal Palace ya. Karena kita tahu Zaha yang bakal main sih. Yang biasanya yang dipilih adalah Zaha, bukan Zaha. Nih, kenapa Benteke ya, karena pertama faktor kita tahu si Crystal Palace beli striker baru namanya Mateta itu. Nah, otomatis Benteke Mateta itu punya Arteta. Mateta itu Mikel Arteta ya. Beda mas, beda itu kan. Bukan. Gak ada hubungannya sama bau-bau kamis. Dari ini ya mas ya, dari mana itu tadi ya? Dari Mainz itu ya? Ya dari Mainz. Nama panjangnya Hakuna Mateta. Oh beda ya. Oh ya udah. Pokoknya Mateta itulah, dan karena Mateta itu masuk, otomatis kan kompetisi di internalnya Crystal Palace di posisi serang itu jadi lebih meningkat. Benteke harus bisa gacor lagi lah, karena satu lagi striker mereka kan Jordan Ayew kayaknya lagi mandul, kurang bagus. Dan kenapa Crystal Palace gitu, dan kenapa nggak Zaha ya? Karena kalau dilihat Crystal Palace 3 pertandingan terakhir lagi jelek mereka. Nah, ini udah saatnya mereka kembali lagi ke track kemenangan ya. Kalau enggak ya Roy Hodgson posisinya juga akan terancam sih. Jadi Benteke ya siapa tahu kembali ke kejayaannya dulu, bisa mencetak hat-trick. Dan semoga membuat Liverpool menjadi tertarik membeli dia lagi. Tapi ngomong-ngomong soal Crystal Palace nih, Crystal Palace juga kan sebenarnya ciri khas permainannya adalah menyerang total ya, yang dimana kita tahu di sana ada Zaha, Eze, terus kemudian Ayew, Benteke juga kan. Nah,
Yang menariknya di sini adalah Roy Hodgson selalu merotasi lini depan antara Benteke atau Matsubayi ya kan, atau Ayo Zaha. Matsubayi apa sih? Matsubayi. Ya, itu kan selalu merotasi di situ tuh. Nah, menurut Mas Edo, apakah Benteke akan dimainkan nih dari menit awal? Oh iya, ya makanya kan berarti kan ada strikernya ada banyak kan. Jordan Ayew, Benteke, Katsuai sama Mateta ya. Berarti ya harus yakin lah Benteke lebih bagus sih dari semuanya. Kalau dari si finishing touch-nya Benteke memang lebih bagus sih. Batshuayi itu kalau dia bagus ya nggak mungkin dibuang Chelsea juga kan. Benar nggak Mbak Nunggi? Dia nggak konsisten sebenarnya Mas. Dia bagus, tapi dia inkonsisten. Batshuayi ya. Ya. Kayak masih kalah sama Abraham sama Giroud ya tadi ya. Jelas lah. Ada kualitas juga kalau Abraham sih memang wonderkid yang harus. Jadi Benteke lah bisa hat-trick lah lawan West Ham sih. Ya West Ham sih lawannya. Agak bertolak belakang tadi Mbak Nunggi milih. Ngomong hat-trick semua pemain yang disebutkan Mas Edo semua hat-trick. Sterling hat-trick. Karena aku punya prinsip di FPL itu kamu mengeluarkan statement itu adalah doa sih. Waduh. Jadi biar doamu terwujud bisa hat-trick. Ya, nggak apa-apa. Bukan racun ya, di FPL itu kalau ngomong hat-trick itu bukan racun, tapi itu doa itu semoga Benteke hat-trick. Gitu. Tapi malah yang mengejutkan di FPL itu kenapa kita selalu mendoakan ketika FPL aja loh. Untuk kehidupan nyata kita jarang berdoa. Demi poin ya. Demi poin. Oke, lanjut untuk di satu posisi terakhir di lini tengah ada siapa Mbak Nungki? Lini depan ya Mas ya. Ya. Aku mau ambil ini juga kayaknya anti mainstream juga. Aku mau ambil Callum Wilson dari Newcastle. Wih, wah mantap. Ini lawannya siapa ya? Nggak terdengar ya. Lawannya Leeds. Jadi, ini akan permainan terbuka banget sih lawan Leeds juga kan. Nah, kenapa aku pilih Callum Wilson karena di pertemuan yang pertama kemarin, yang tengah musim kemarin, Leeds udah menang. Leeds menang 5-2 aja. Callum Wilson bisa ngasih assist. Mereka masih tetap bisa ngasih perlawanan dengan dengan dia ngasih assist ke siapa sih, Hendrik waktu itu kalau nggak salah ya. Hendrik ya. Jadi walaupun mereka ditekan mainnya ketekan terus sama Leeds, tapi ternyata masih bisa ngasilin skor. Jadi kayaknya masuk akal juga kalau misalnya nanti si Wilson juga bakal berpeluang untuk mencetak gol atau ngasih assist. Siapa tahu hat-trick ya nggak Mas? Iya. Ikut-ikutan. Ngomong soal Newcastle lawan Leeds, ini di harga yang hampir sama antara Callum Wilson dan Patrick Bamford. Kenapa tidak Bamford gitu? Yang ya kita tahu Leeds sendiri kan, kita tahu scoringnya juga pasti melalui Bamford lah, siapa lagi gitu. Kenapa malah Wilson nih di laga ini? Kan otomatis karena itu. Iya, karena biar anti mainstream yang pertama. Aku pengennya anti mainstream. Terus player ya. Iya, jadi kayaknya hampir setiap orang kalau misalnya ngambil satu pemain dari Leeds pasti ngambilnya Bamford. Iya. Ya, jadi opsi lain selain ada mungkin Bamford dengan harga yang kira-kira masih kurang lebih sama ya. Ya. Jadi bisa alternatif lain bisa ambil kamu. Tapi menarik tadi statementnya Mbak Nungki itu seolah-olah Wilson itu bisa mencetak gol walaupun timnya kalah ya istilahnya ya. Ya. Kan sebenarnya intinya dari kita main FPL kan kita dapat poin ya, nggak peduli timnya menang apa kalah, yang penting pemain kita menghasilkan poin. Bener. Jadi Newcastle kalah tapi apapun walaupun kalah Wilson tetap dapat poin gitu ya. Oh iya tentu. Itu sebenarnya Mbak Nungki itu menyinggung para fans Arsenal waktu dulu ya. Udah mah nggak dapat poin, timnya kalah. Aduh. Nggak maksud Mas, tapi kalau ada itu ya nggak apa-apa lah, sekali dayung 2 pulau terlampaui. Nah. Tapi memang Wilson bagus sih.
Wilson selalu main 90 menit dan selalu bermain dari menit awal juga. Ya, kita tunggu kejutan dari Wilson. Semoga juga bisa hat trick juga. Pokoknya apa yang disampaikan dari mau menambahkan ya Wilson, cuman menariknya gini loh. Wilson itu bagus ketika dia jadi striker di depan sendirian. Nah, tapi kalau dia di striker sebagai ada pasangannya di situ itu malah jelek. Si siapa? Andy Carroll. Nggak tahu kemana, harusnya Joelinton kan. Saat Joelinton itu nggak bermain sebagai striker saat itu. Dia bermain sebagai kanan atau sayap kanan atau sayap kiri. Nah, ini di beberapa pertandingan terakhir aku melihat Newcastle ini strategi agak aneh si Steve Bruce, di mana dia memasang duet strikernya itu dua, si Wilson sama si Andy Carroll. Mungkin maksudnya Bruce adalah di mana biar Andy Carroll bagian sundul-sundul gitu kan, nanti mantul-mantul, nah si Wilsonnya bagian speednya gitu kan. Tapi kayaknya nggak berjalan dengan baik sih. Dan aku setuju kalau Mbak Ungki bilang walaupun apapun kondisinya ya Wilson tetap bisa ngegolin, tapi timnya Newcastle bisa kalah sih lawan Leeds ya di pekan depan ya. Gitu. Ditambah kan dia bermain di kandang, tapi kayaknya nggak berpengaruh ya sekarang di era pandemi kandang. Ya setidaknya Leeds kan paling gampang kebobolan kan mereka kan. Leeds ini yang sebenarnya fakta menarik adalah ketika saya melihat Leeds kalah sendiri pun dia tetap kayak nggak ngerasa kita lagi kalah gitu loh. Ini Leeds, nah itu yang serunya di situ, walaupun dia kebobolan banyak, gimana dia pasti menyerang otomatis ya. Pertahanannya juga nggak terlalu bagus, karena semakin Leeds diserang, semakin Leeds dibobol, itu semakin Leeds menyerang terus sih. Itu prinsipnya dari Marcelo Bielsa. Bensinnya di situ. Oke, mungkin obrolannya cukup sampai di sini, tapi sebelum kita tutup, kita pasti akan menentukan satu pilihan rekomendasi kapten untuk game week 20 dari masing-masing nih, dari Mas Edo juga satu, dari Mbak Nungki juga satu. Mungkin saya dari Mas Edo dulu. Mas Edo ada siapa Mbak? Mas? Nanti Albana juga kasih kapten juga ya satu. Ya tentunya saya yang akan menentukan antara Mas Edo dan Mbak Nungki yang. Oh gitu, milih di antara kita. Iya. Oke. Kalau aku nebak nih kayaknya tadi dari percakapan tadi Mbak Nungki kayaknya mau kapten Ziyech paling kalau dia dari bahasanya, tapi nanti kita lihat. Tapi kalau dari aku sih kaptennya Sterling sih. Wih, Sterling ya. Jadi nama-nama yang disebutkan tadi Mas Edo yang hat-trick semua, yang paling hat-trick itu adalah Sterling. Oke. Kalau dari Mbak Nungki? Ziyech pasti. Bukan. Enggak dong. Enggak. Kalau lebih antum lagi. Wih, kemana tuh? Lebih milih Son sebagai kapten Mas. Karena apa ya? Son. Riskian sebenarnya Iya. Cuman itu tadi. Iya. Menilai defense-nya Liverpool yang sekarang lagi agak krisis, kemungkinan Son bakal banyak berbuat sesuatu nanti, Pak. Entah dia bikin assist, entah dia ngegolin, nggak tahu. Tapi menurutku feeling aja ya. Tadi kan FPL kan penuh dengan feeling ya. Tapi nggak semuanya feeling. Ya, kalau feeling saya feeling BNTK yang Kenapa Son, Mbak? Kan lawannya susah itu. Liverpool. Iya. Justru karena susah, menurutku dia bakal banyak ngasih banyak terlibat dalam serangan pertahanan Jadi menurutku dia bakal, kalau misalnya dapat clean sheet, menurutku insya Allah dia dapat clean sheet. Terus dia dapat bonus poin dari dia nyerang, dia banyak terlibat dalam serangan-serangan ke Liverpool. Syukur-syukur dia ngegolin. Berapa gol, Mbak? Nanti kemungkinan Spurs bisa menang 2-0. Jadi minimal berapa poin nih? Kira-kira Son dapat berapa nih besok? Berapa ya? Minimal 12 lah. 12. Kalau dari Mas Edo Sterling minimal berapa? 18 lah. Gila. Tapi di sini sebagai host yang akan memilih antara Sterling dan Son. Tunggu. Aku penasaran. Son itu terakhir mencetak gol kapan ya? Son. Kemarin dia main. Enggak, kemarin dia nggak cetak gol. Dia terakhir assist, dia mencetak gol itu melawan Leeds kalau nggak salah ya.
Oh, dua pertandingan, 3 pertandingan sebelumnya ya? Ya, dia mencetak gol. Sebelumnya dia turut andil di assist juga sih. Tapi saya setuju dengan saya host ya. Jadi saya akan menentukan satu pilihan kapten rekomendasi di podcast Ngobrol Dunia Bola untuk BNTK. Nggak mungkin lah kita antara Sterling dan Son. Oh ya. Iya. Ini kan saya seperti ini kan Pablo Escobar, cuma ada 2 pilihan gitu. Jadi saya lebih cenderung ke pilihannya Manuki nih. Ada Son ya. Ya kenapa? Karena kemungkinan Stone ini akan sangat, kita lihat juga Stone, saya tahu Spurs permainan terbuka, Son pasti pintar memanfaatkan serangan balik dari Spurs lah. Jadi ya minimal dia kasih assist dari titik penalti, yaitu dia dijatuhkan atau kena VAR. Yang Ken-nya nanti yang akan mencetak gol. Ya minimal di situ sih. Tapi dari skuad yang direkomendasikan dari Mbak Nungki dan Mas Edo ini sama-sama menarik dan sangat-sama berbeda. Yang menariknya di podcast Ngobrol Dunia Bola nih buat teman-teman yang di sini yang baru menyaksikan, boleh dicek di episode-episode sebelumnya. Kita selalu menghadirkan pemain-pemain yang sangat-sangat diferensial. Jadi sebelum kita tag untuk ngobrolin pemain, kita sudah berkomunikasi dan berdiskusi siapa pemain yang akan disebut. Nah, dari di antara pemain-pemain ini bisa menjadi masukan buat teman-teman bisa menyusun pemain atau sedang menggunakan wild card atau free hit dan sebagainya, itu bisa menjadi masukan. Atau misalkan 1-2 pemain yang ingin dirotasi atau mau diganti, bisa memilih dari pemain-pemain yang disebutkan tadi oleh Mbak Nungki dan Mas Edo ya. Jadi ada sebelum kita tutup ada masukan nih dari Mas Edo, Mbak Nungki. Dari Mbak Nungki sendiri ada masukan buat pemain-pemain atau manajer FPL? Enggak sih, kalau dari aku enggak. Ini udah, menurutku ini tim kita yang kita bentuk ini udah nanti gacor lah. Minimal berapa poin ya? Waduh, berapa ya? Banyak. Apalagi nanti kan Sterling dan TC sama Son kan nanti hat-trick semua tuh mereka bertiga kan. Okay. Iya, kita belum merasakan, nggak tahu ya, musim ini kayaknya hat-tricknya jadi kecil ya, nggak banyak yang hat-trick ya pemain-pemain. Iya. Oke. Kemarin si Bamford itu kan kali Bamford. Iya, Bamford doang. Ya semoga 100 poin lah ini. 100 poin ya minimal ya. Atau 100 poin. Minimal 100 poin loh, bukan 70. Padahal biasanya saya kasih ininya cuma 70. Ini 100 poin ya. Kita doakan semoga benar-benar. Kamu harus siapin buffer lah. Doanya itu 100 poin, walaupun nanti realnya cuma 50 poin paling. Ini namanya bluffing. Tapi nggak apa-apa. Semoga juga buat teman-teman manajer di sana juga jangan gelisah, galau gitu memilihkan tim, bingung, malah nggak percaya diri. Udah nyaksiin aja dari podcast Ngobrol Dunia Bola dari YouTube dan Spotify atau podcast kalian ada di Apple Podcast juga. Kita selalu menyajikan pemain-pemain yang menawan dan tentunya sangat anti mainstream. Yang serunya di FPL, kalau kita bisa menemukan pemain yang tidak banyak orang pilih dan harganya murah, itu tentunya menjadi kebanggaan atau prestis tersendiri ya buat para manajer di sana. Oke. Iya, makanya BNTK pasti hat-trick nih, makanya pilih BNTK aja. Oke, sebelum ditutup lagi juga tadi ada dari Mbak Nuki itu, dari Mas Edo mungkin ada tips juga. Tipsnya untuk game week 20 dari aku sih jangan ragu untuk mengambil pemain Crystal Palace. BNTK bagus lah. Lagi-lagi perlu di-note. Jadi tadi Mas Edo sudah membuat para fans MU. Sekarang dia memilih jangan lupa untuk masukkan BTK. Nanti kalau misalkan salah satu atau dari pemain Crystal Palace yang nggak poin ya itu bisa diadukan ke komisi perlindungan. Hoax. Enggak BTK gacor kok. Oke. Sepertinya juga obrolan kita sudah mulai panjang dan sudah larut juga. Dan buat para manajer, semoga tim yang kita bentuk ini bisa menjadi acuan dan referensi kalian di game week 20 tentunya. Nah, dari saya,
Kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan thank you juga untuk partisipasinya buat Mbak Nungki. Ya. Cewek main FPL ya kan jarang sekali. Dan ditambah dia juga pengetahuan tentang dunia bola dan dunia FPL juga bukan kaleng-kaleng. Nah, tentunya thank you banget ya Mbak untuk bisa hadir di podcast Ngobrol Dunia Bola ini. Sama-sama, saya juga makasih udah diundang buat ngobrol dengan pengetahuan saya yang seadanya. Tapi makasih. Dia akan kalah dengan asal pilihnya kita. Terima kasih Mbak Nungki. Thank you. Ya, makasih Albana. Senang bisa ngobrol sama Mbak Nungki. Sudah siap menyempatkan hadir nih karena mungkin belakangan ini sedang diundang oleh ini ya Istana karena buat enggak ini karena ada Mbak Nungki aja jadi gitu. Kalau diingat Mbak Nungki sudah punya ini sudah taken loh. Jadi buat para manajer nggak usah cari karena Mbak Nungki sudah. Nanti Mbak Nungki ikut Liga Basnet juga aja kan berarti kan? Boleh lah. Suruh join. Boleh. Oke, siap. Karena yang spesialnya di Liga Basket sendiri buat teman-teman juga yang pendengar yang belum masuk, kita memprioritaskan untuk ladies gitu. Karena kita ingin seperti anggota dewan gitu. Yang dimana 30% tuh harus ada wanita. Yang dimana Liga Basket sendiri sudah ada berapa orang Mas Edo? Yang nggak tahu, tanya adminnya lah, miminnya itu nggak tahu gimana. Tapi kira-kira sekitar 10-an empowerment ya Mas ya, women empowerment. Iya, emansipasi wanita di Fantasi Premier League lah. Yang menarik adalah ketika cewek itu bermain FPL itu menjadi satu gitu. Karena cuma nonton bola doang ya semua. Iya, kalau nggak salah yang musim lalu itu yang peringkat 2 yang informasi dari Mimin itu kan peringkat admin. Mimin itu adminnya Liga Basket Mbak Nungki. Iya, yang biasa kalau nggak sana yang ya itu di situ cukup ramai lah. Jadi kalau nggak salah yang musim lalu itu yang peringkat 2 Liga Basket itu FPL itu dari cewek. Oh iya ya. Saya kan juga join nih di Liga Basket musim ini. Siapa Mas? Musim lalu. Nggak tahu namanya siapa, lupa, tapi ya coba tanya Miminnya. Tapi cewek sih yang pasti. Keren sih. Cewek bisa peringkat 2. Jadi ini kita dari 400 peserta loh, 300 peserta atau 400 peserta. Iya. Keren sih. Yang cowok-cowok di sana lemah semua gitu. Tapi Mbak Nungki kalau boleh tahu sekarang overall rankingnya berapa nih? 1000 berapa? Waduh, 1000 berapa? Iya dong. Sejuta Mas. By the way tadi kita udah salam, udah terima kasih, tapi masih ngobrol. Oh iya, karena ini sebelumnya di podcast ngobrol bola. Gak ada habisnya ya ngobrol ya. Gak ada matinya untuk ngobrolin bola. Tapi terima kasih loh. Iya. Terima kasih kembali. Saya di sini memandu seperti biasa. Ya, sampai berjumpa di podcast Ngobrol Dunia Bola episode atau Game Week 21 tentunya, dan salam panah hijau buat manajer semua.